Oke pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, balik lagi dengan saya Dewa Mahendra di channel Moto The Kill. Nah, di video kali ini sesuai dengan background saya ya, yaitu C70 bermesin FU. Jadi kita akan langsung saja review motor ini ya, apa aja perubahan dan apa aja yang dimodif dan part-part apa aja yang menempel motor ini, kita akan langsung saja bahas. Yang pertama, kita akan bahas dari depan, dari kaki depan. Dan dari kaki depan ini menggunakan FR MP Sport 27 soft compound dengan ukuran 90/80 x 17. Kemudian di bagian velg ini menggunakan velg Daytona ya, Daytona yang single disc, tapi yang di belakang dimodif lagi biar bisa double disc ya teman-teman ya. Kemudian untuk ukurannya yang depan itu 1,6 inci x 17. Kemudian untuk ininya disc depannya ini menggunakan ATC 300. Kemudian untuk shock breaker depannya ini menggunakan shock breaker KTC yang diperuntukkan untuk matic, dan ini udah dipindah ke kanan ya teman-teman ya, seperti kalian lihat di sana. Ini udah pindah ke kanan. Kemudian untuk kaliper menggunakan Brembo M50. Kemudian untuk bracket kalipernya itu di custom yang menggunakan besi. Dan di bagian selang rem menggunakan selang rem TDR. Dan ini untuk untuk sensornya diletakkan di bagian di bagian bracketnya. Kemudian untuk magnetnya itu diletakkan di bagian disc depannya ini. Ya, ini disc depannya yang floating ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat untuk bagian dalam dan bagian luarnya itu terpisah. Kemudian untuk selang rem ini panjangnya 90 cm untuk di bagian depan. Dan untuk sayap depan ini menggunakan sayap Honda Grand ya teman-teman ya. Dan T-nya ini menggunakan T Grand, jadi T-nya ini dimodif lagi dan biar bisa PNP ke body Satria FU. Jadi Satria FU-nya itu dipotong ya segini, kemudian baru dimasukkan di slop di bagian body Honda Grand ini ya teman-teman ya. Seperti kalian lihat ya, untuk di bagian dasi ini menggunakan dasi V-Sport. Itu sedikit panjang dari C70 biasa ya teman-teman. Kalau C70 biasa itu sekitar 19-18 cm, kalau yang ini sekitar 23 atau 22 cm ya teman-teman. Kalau kalian lihat itu memang sedikit lebih panjang karena stang V-Sportnya itu lebih lurus ya. Kalau yang C70 kalian lihat tuh agak sedikit melengkung ke atas. Jadi kalau V-Sport ini datar, makanya bagian dasinya ini agak lebih panjang. Kemudian batok V-Sport di bagian diemaker atau lampu penerangan ini menggunakan Gorilla yang dual mode ya teman-teman ya, Gorilla. Kemudian di bagian handle ini menggunakan satu set traction, mereknya dari Traction, satu set traction kanan kiri. Dan gas spontan ini menggunakan gas atau quick twist. Nah, kalau bahasa Inggrisnya quick twist ya. Ini menggunakan YZ125. Kemudian dipadukan dengan hand grip Domino ya teman-teman ya. Untuk holder kiri itu menggunakan holder dari mereknya Power. Itu dari saya, dari Moto The Kill ya. Ini belinya di saya. Kemudian untuk mereknya itu Power Parts kalau nggak salah. Kemudian untuk voltmeter ini yang voltmeter yang satu mode. Kemudian mereknya Modis. Untuk di bagian speedometer, tachometer itu menggunakan mereknya Babon atau bulat ya, biasanya disebut speedometer Babon. Kemudian kita akan turun sedikit di bagian oil cooler, menggunakan oil cooler ori Satria FU dan dikasih kisi-kisi yang modifikasi di bagian bagian
frame-nya biar nangkep angin, biar masuk ya ke oil coolernya. Kemudian di bagian stabilizer menggunakan matris yang 16 klik. Kemudian karburator PE28, ini udah dikasih apa namanya, dikasih velocity juga. Untuk modifnya di bagian ini body Honda Grand ya, ini dipotong segini terus dilas. Di sini ada apa namanya, tambahan di sini ya untuk memperkuat body Grand ini biar nggak lepas nanti ya teman-teman ya. Untuk di bagian arm, ini menggunakan arm aslinya tapi dikasih ini bolong-bolong kayak gini ya. Ini untuk ini ya. Untuk di bagian standar samping menggunakan Satria FU, dan juga di bagian rantai menggunakan Triple S yang 428. Ini tebal ya, Triple S 428. Yang ini HSBT. Jadi kalau kalian mau tahu bedanya HSBT dan HSB, biasanya di sini ya. Yang ini sama yang dalamnya itu, kalau yang HSBT biasanya ini sama ya semua ya, emas, dan yang HSB biasanya yang sini emas, di sini ya biasa ya yang baja hitam. Kemudian untuk di bagian sadel menggunakan sadel yang sport, ini kalian bisa lihat ya, pendek. Bagian sport ini dalamannya ini menggunakan besi ya. Biasanya ini ditarik ya, ini ditarik kemudian diangkat. Nah, kalau di bagian sini, di bagian kuncian sadel ini menggunakan sadel RC ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, tinggal masuk aja. Ini udah terkunci. Kemudian di shock breaker belakang menggunakan Yoko ukuran 36 ya. Kenapa ini 36 nggak 34 seperti biasanya? Karena ininya panjang, dan untuk settingannya shock breaker ini di bagian belakang ya teman-teman. Jadi ini 36. Kemudian di bagian velg belakang itu Daytona, ini udah dimodif ya. Jadi ada disk belakangnya. Disk belakangnya menggunakan disk belakang Daytona ya, yang original. Kemudian velg belakang menggunakan Daytona GP wheel ukuran 1,85 inci kali 17, dan juga sama dengan yang di depan. Untuk bannya ini Sport MP27 90/80. Kemudian di bagian belakang ini lampunya menggunakan lampu yang biasa ya, yang standar, tapi dalamannya dipakai LED. Kemudian di bagian ini biar kelihatan bebeknya ini agak gemuk ya teman-teman ya, biar kelihatan juga nih shock breakernya tabung. Jadi ini dikecilkan untuk ininya, frame dari plat nomornya, dan ini menggunakan merek dari Motodeckel ya. Jadi ini custom dari Motodeckel ya. Oke. Kemudian di bagian knalpot ini menggunakan knalpot CBR yang 150 dimodif ya di bagian sini. Ini dimodif untuk bisa menyesuaikan di mesin Satria FU. Oke, bagaimana suaranya? Kan dengar suaranya? Naseng kan? Kita akan geber suaranya. Knalpotnya standar. Oke, ini knalpot yang standar ya, yang CBR 150 standar. Mesin mau bedal? Oh, mau bedal, udah dimodif dikit ya saringan dalamnya, jadi suaranya seperti ini. Padat ya teman-teman ya, karena memang mesinnya yang 150 sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan spek knalpotnya ini ya teman-teman ya. Kita akan geber dikit. Nah ya, jadi suaranya seperti itu ya. Oke, untuk memodifnya ini memerlukan waktu sekitar 3 bulan dari 0 sampai jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya langsung ke ownernya, nanti saya akan tulis IG ownernya di kolom deskripsi. Dan kalau kalian mau, ini kita ada di Klungkung dan ownernya dari Klungkung juga. Jadi kalau kalian mau modif seperti ini ya, mirip-mirip seperti ini, atau modif mesin seperti ini dari basic seperti ini, kalian bisa hubungi langsung ya ownernya. Di mana bengkel-bengkel rekomendasi dan beli alat-alatnya yang rekomendasi. Jadi untuk mesin ini masih mesin standar Satria FU ya teman-teman ya. Untuk CDI standar, dan untuk di bagian mesin ini standar karena biar nggak terlalu beringas ya motornya, karena ini bodinya ini sangat ringan ya, C70.
dan kalau dimodif lagi kan takutnya beringas seperti itu, jadi susah dikendarakan, dibawa, susah dibawa. Oke, di bagian master rem belakang itu menggunakan master rem belakang yang SE ya, yang nyatu antara minyak remnya dan juga masternya itu sendiri. Untuk tali remnya itu menggunakan TDR Ride It. Untuk tali rem belakang menggunakan Ride It, dan juga kalipernya menggunakan KTC yang 2 piston seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja review kita motor ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah like, terima kasih banyak udah like. Mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi bagi kalian yang ingin modif C70 yang berbasic Satria FU, atau pingin konsep motor C70 lain ya, ingin mencari sensasi lainnya. Oke. Ya, itu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye-bye. Oke guys, biar nggak penasaran, kita akan coba ya. Starter apa? Starter tangan. Starter tangan. Oh, starter kaki. Starter tangan sing hidang. Oke. Kita akan coba ya. Oh, enak. Hidup ya. Ini enak nih. Oh, stabil ya teman-teman ya. Nah, kita gas. Biasanya motornya shockbreakernya enak ya, mantap, lembut shockbreakernya ya. Tuh, ini motornya stabil sih ya. Ini kalau dibawa touring ini lumayan sih, nggak terlalu mengganggu. Mantap, kita balik aja ya. Kalau nggak sedikit. Enak ya, nyaman motornya ini. Riding stylenya kayak riding style balap ya. Kalau posisi kakinya riding stylenya, posisi kakinya riding style balap banget ya, tinggi tapi yang mantap ya motornya. Nggak mau ya, pecah dia guys. Sing panen cái pelincer. Chứ op này này. Kenapa? Oh. Double tick kan gitu. Double ticknya getep. Oh, sebenarnya ada double tick itu tetap like kita ya. Tapi pastikan ini sing isi kit halus.
yang sedikit saya deket ya. Pak tuh kan ini batik kita sinang mipak pibo mantap sih. Stabil lah, stabil karena view nunda bro kayaknya nunda kok gas serius itu ya. Serius. Oke dah. Oke dah. Oh,